Muhammad alayhi salam sat quietly in the evening. His companion asked, "O beautiful man, why do you sit here grieving? My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? Na 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 na. Na 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 na. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz Maskur? Alhamdulillah. Kayaknya asik banget nih. Iya, nungguin tadi mikrofon dibetulin lama ya. Nyanyi aja terus daripada ngelamun terus disuruh ngetes terus kan. Iya. Nyanyi aja supaya terus kedengaran ternyata. Iya. Alhamdulillah bisa. Udah baik. Mantap ya? timnya. Mantap. Podcast Gunung Tembak nih, Masya Allah. Barokah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tadi itu nasyid apa, Be? Oh, itu nasyid judulnya The Prophet, yang menulis itu seorang mu'allaf. Tapi kalau udah bertahun-tahun masuk Islam udah bukan mu'allaf ya. Iya. Namanya Daud Warsby Ali, seorang penyanyi. Tadinya dia folk musician, pakai gitar, pakai ini. Tapi begitu masuk Islam, dia tinggalkan semua alat musik, dia ganti dengan nasyid. Judulnya tentang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi ceritanya di nasyid itu disebut Nabi Muhammad sedang duduk bersedih sampai air matanya membasahi jenggotnya, sampai kemudian sahabatnya bertanya, "Kenapa ya Rasulullah kok sedih banget?" Masya Allah. Kata Rasulullah, "Saya sedang memikirkan umatku, apakah sepeninggalku iman mereka tetap akan kuat atau dan kemudian melanjutkan perjuanganku, atau kemudian jadi lemah dan hilang." Jadi kecemasannya Rasulullah SAW. Ya, tapi yang menarik itu lagu menyebut Rasulullah beautiful man, gitu ya. Beautiful man. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Biasanya saya nyanyi itu sama istri. Oh. Berarti harusnya dua dong, Be. Dia beliau lagi sama ini santri putri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gimana Ustaz Maskur? Hari ini saya mau wawancara Ustaz Maskur ya. Ini yang sejak tadi saya udah wanti-wanti, jangan kebalik nanti nih. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Tadi Be, saya mau nyambung soal Nabi sampai cemas gitu ya. Itu kan tentu ada asbabnya ya. Itu kira-kira menurut Babe apa tuh? Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kita memahami dari apa yang kita baca dari Sirah Nabawiyah, bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya menembus batas dan jarak, ya kan? Batas waktu maupun batas jarak. Beliau bahkan diriwayatkan sampai detik-detik terakhir menjelang wafatnya pun yang dirintihkan ummati, bukan rasa sakit yang sedang dihadapinya kan, tapi ummati. Jadi kepengen sekali tidak ada satupun dari orang yang hidup sesudah zaman beliau yang sampai masuk neraka gitu, karena beliau sudah melihat neraka itu bagaimana kan. Begitu besarnya cinta, begitu besarnya keprihatinan beliau terhadap umatnya ini, dan mestinya itu kita warisi. Yang kemudian kita juga punya kecemasan yang sama mestinya ya. Tapi yang terjadi adalah bukan cuman nggak cemas sama orang lain, kita cemas sama diri kita pun nggak ternyata. Astagfirullah. Kalau iya Be, ini sekarang kan lagi lagi bukan musimnya cemas, cuman bisa dibilang manusia modern identik dengan... Ini boleh saya minum ya? Oh ya. Ya, jadi tadi bisa dibilang manusia modern identik dengan
cemas kecemasan. itu ya. Kecemasan. Ya. Apa boleh dibilang tadi soal Nabi punya perhatian, kepedulian gitu ya, empati terhadap umat. Apa bisa dibilang itu juga menjadi ciri atau kewajiban seorang pemimpin, Be? Iya. Sebenarnya kan setiap orang beriman itu di Al-Quran sering-sering dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La takhafuna wa la tahzanun, kan? Jangan takut, jangan sedih, gitu kan? Jangan cemas, gitu. Nah, memang cemasnya orang beriman beda sama cemasnya orang yang tidak beriman. Cemasnya orang yang tidak beriman selalu sumber masalahnya masalah-masalah yang sifatnya duniawi ya. Tapi kalau orang yang beriman cemasnya itu selalu hal-hal yang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memang dia cemas. Makanya ada keseimbangan antara khauf dan roja, kan, gitu kan? Antara rasa takut dengan harapan. Nah, itu memang harus ada dua-duanya. Dan itu bagian dari indikasi keimanan, insya Allah. Oh, ini kok yang Ustadz yang itu kok malah yang jelasin muridnya ini, ya Allah. Terbalik. Gimana kabar, Be? Alhamdulillah. Baik. Senang sekali bisa ada di Gunung Tembak lagi. Iya, Masya Allah. Kayak pulang kampung, ya. Tadi sempat lihat ada foto 2 tahun, Be. Iya. Iya. Bisa cerita sedikit, Be, soal gimana? Saya pertama kali ke Gunung Tembak, ke Kota Balikpapan itu tahun 1974. 74 ya? Iya. Belum lahir, Be. Belum lahir ya. Ikut ayah saya yang sedang bertugas di pelabuhan Balikpapan. Waktu itu jumlah penduduk Balikpapan masih sedikit dan usia saya masih 2 tahun. Qadarullah, kemudian Allah memperkenalkan ayahanda Haji Agus Sutomo rahimahullahu taala dengan Ustadz Abdullah Said rahimahullah. Amin. Ustadz Abdullah Said waktu itu masih bujangan. Iya. Ya, terus kemudian berkenalan bersama-sama. Alhamdulillah sejak itu kemudian seiring berjalannya waktu kemudian Hidayatullah mendarat juga di Gunung Tembak. Saya ingat pertama kali ke Gunung Tembak kalau nggak tahun 77 atau 78 gitu. Masjidnya itu masih kayu panggung gitu. Jadi kalau saya paling menikmati sholat di masjid itu, kenapa? Kalau pas sujud itu ramai ya. Suaranya itu betul-betul membuat hati bergemuruh. Ya, kenangan saya di Gunung Tembak itu indah-indah terus. Ya, alhamdulillah. Pernah suatu kali saya berusaha untuk ngumpet, jangan sampai ikut pulang ke Jakarta. Iya. Itu tahun 80 berapa itu? 84 atau 85 ya? Artinya karena betah di sini, Be, ya? Iya, jadi saya sejak lulus SD itu sebenarnya saya udah nggak mau sekolah di tempat lain, saya mau di Gunung Tembak aja. Tapi sama ibu waktu itu masih belum boleh dan kita masih tinggal di Jakarta. Kemudian saya ngumpet waktu itu, jadi orang waktu ada di sini, orang tua saya kembali ke Karangbugis cari-cari saya ngumpet di suatu tempat. Dulu di ujung sebelah sininya kuburan itu, makam itu, ada perkayuan itu. Saya paling senang di situ, di perkayuan itu, karena saya diajarin membubut kayu. Oh. Bikin kursi, ukiran untuk pagar itu. Saya lihat mesinnya tuh menurut saya menarik untuk diperhatikan. Ya, sebelahnya itu rumahnya Pak Amin Abdul Fattah. Masya Allah. Saya ngumpet di situ di gudang itu nggak ketemu tuh. Begitu sampai di Karangbugis, ibu dan ayah saya ngadu ke almarhum. Itu nggak mau pulang. Iya. Akhirnya ibu saya pinter dia. Karena waktu itu saya sudah jatuh cinta juga sama almarhum. Jadi almarhum hanya kasih 1 potong kertas. Tulisannya cuma 1 kalimat.
dia menyebut nama panggilan saya waktu kecil. Ya, itu hanya diketahui oleh orang-orang tua sini. Iya. Ikut pulang sama ibu dan bapak. Titik. Nah. Cuman satu, cari kertas itu. Langsung saya seperti kerbau dicocok hidung. Langsung nurut ya. Langsung nurut pulang. Kalau yang nyari ayah ibu kandung saya nggak nurut. Malah nggak ketemu. La haula wala quwata. Itu SMP kelas 1 itu. Iya. Naik kapal sendirian dari Jakarta ke sini. Naik kapal laut sendirian. Sendirian. Saking kepengennya merasakan liburan di Gunung Tembak. Jadi waktu itu naik kapal namanya Kambuna. Kapal Pelni. 3 malam itu. Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan. Sendirian. Kalau liburan apa kegiatannya? Di sini? Nyangkul lah. Kirain kayak liburan di mana gitu. Oh, ini lebih mewah di sini. Nyangkul, kemudian saya ingat waktu itu ada pesantren kilat di sini. Iya. Jadi anak-anak kota dari Balikpapan ikut pesantren kilat di sini. Tadinya saya mau diikutkan di situ. Terus bilang, ngapain saya jauh-jauh dari Jakarta sini di kelas? Saya pengennya di lapangan gitu. Akhirnya mereka ikut di kelas, ngaji di kelas. Saya ikut di empang, di kebun. Ketika ayah saya datang, ayah saya marahin saya. Kamu kenapa kok nggak ikut pesantren kilat? Yang belain saya namanya almarhum Pak Wakio. Beliau bilang, Pak Haji, jangan dimarahin. Itu dia malah nyantri yang sesungguhnya itu di empang itu kata kita. Karena jangkulnya sama ustadz kabir, sama dai-dai senior yang saya kan kerjanya nguping gitu. Indah sekali, semua indah sekali di sini. Masya Allah. Udah ya, cukup ya? Cukup kayaknya. Ya ini masalah ini waktu kecil aja udah menarik ya. Alhamdulillah. Itu tiap liburan balik ke sini Pak? Iya, itu liburan SMP. SMP ya. Begitu kayak SMA waktu itu sudah ada Hidayatullah Surabaya. Udah pindah ke Surabaya. Lulus SMA, kemudian naik kelas 2. Pindah ke Surabaya, gabung di asrama pesantren Hidayatullah Surabaya. Satu-satunya anak SMA tuh di asrama itu karena semua sudah kuliah dan sudah lulus kuliah. Ada mahasiswa ITS, Unair, IKIP, Surabaya waktu itu. Saya satu-satunya anak SMA waktu itu. Masya Allah. Ini tanda-tanda ketuaan itu. Kalau udah ceritanya tentang masa lalu itu berarti tanda-tanda ketuaan ya. Kalau gitu, anak muda ngomong masa depan. Iya. Kalau gitu kita ngobrol yang lain ya. Iya, silakan. Sekarang kan ini ya semua udah tahu ya, udah Ustaz ya Babe sekarang udah dapat amanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkait dengan hubungan antar bangsa. Itu bisa diceritain Be? Iya. Jadi Ketua Departemen Luar Negeri itu sebenarnya adalah Ustadz Nasfi Arsyad. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Saya ini cuma pelanjutnya aja. Jadi beliau mengemban amanah ini sejak 2010 ya. 2010, tapi di tengah jalan kemudian beliau ditugaskan menjadi ketua Syabab Hidayatullah waktu itu. Baru tahun 2015 ketua umum Dr. Nasirul Haq. Saya waktu itu tidak hadir dalam musyawarah nasional keempat Hidayatullah di Gunung Tembak, tapi kemudian diberi amanah itu. Sesuatu yang sebenarnya buat saya sangat berat sekali karena 2 hal. Pertama, saya merasa tidak memadai ilmu saya untuk mengemban amanah itu dibandingkan kandidat-kandidat lain yang ada yang
eh, pernah kuliah di luar negeri, kemudian banyak berhubungan dengan masyayikh dan sebagainya, itu menurut saya kualifikasi yang penting. Iya. Yang kedua, sebelum mengemban amanah itu saya belum pernah memegang amanah struktural di Hidayatullah. Jadi itu berat sekali buat saya. Bisa dibilang 5 tahun kemarin itu saya belajar. Tugas saya kemudian adalah menyiapkan calon-calon kan ketua departemen yang baru ini, 4 orang anak muda, tapi ditolak semua itu usulan. Kemudian musibah itu terjadi lagi pada Munas yang kelima di Depok kemarin. Allah takdirkan tugas ini diembankan kepada saya. Namanya itu Departemen Hubungan Antar Bangsa. Oh, berarti berubah ya dari luar negeri. Departemen luar negeri menjadi hubungan antar bangsa, karena memang yang diurus itu adalah alaqah dualiyah, alaqah hubungan internasional, hubungan antar gerakan dakwah yang satu dengan Hidayatullah. Kemudian antar lembaga pendidikan yang satu dengan Hidayatullah. Jadi kita lebih fokus ke situ. Dan bisa dibilang cakupannya lebih luas, ya? Atau ada yang berbeda dari dua istilah itu? Amanah yang mungkin kalau cakupan dari awal memang karena wawasan Al-Quran sudah ke sana, tapi wawasan teknisnya yang mungkin berkembang, ya, bahwa yang diinginkan lebih dari sekedar membuat perwakilan yang sifatnya formal, tetapi yang jauh lebih substansial adalah gerakan dakwah dan tarbiyahnya itu sendiri yang harus hadir di berbagai tempat di mancanegara itu. Berarti bisa dibilang nggak ada sekat, ya? Ya. Kalau tadi sebelum acara ini Ustadz Maskur sempat menyinggung Hidayatullah Go Internasional, itu sebenarnya istilah itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena hakikat atau tabiat din ini sendiri itu sudah internasional gitu. Sejak awal memang Jadi dan kita ada di sini karena kita melanjutkan kecemasan Rasulullah SAW tadi kan, bahwa tidak ya Rasulullah, la takhaf. La taqlaq ya Rasulullah. Seakan-akan kita mengatakan kepada Rasulullah, la taqlaq ya Sayyidina, nahnu nastamir wa nahmil al-qadiyah. Masya Allah. Hamalat, yani nahmil al-amanah. Mas'uliyah. Gitu. Jadi, jangan khawatir wahai Rasulullah, kita tetap akan melanjutkan amanah ini. Ini kan sebenarnya yang dilakukan oleh Hidayatullah itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang Hidayatullah Go Internasional, seperti lupa sama jati dirinya nanti. Enggak, memang dari awal ketika kita mengadopsi al-alaq aja udah internasional itu. Udah universal kan? Udah universal. Tadi kita lanjut ya soal antar bangsa. Ya. Ini kalau di luar itu ada istilah bonus demografi, itu apakah memang ya Hidayatullah juga melihat peluang itu atau seperti apa, Be? Tidak. Sebagai sebuah gerakan dakwah yang kita sebut peluang atau ancaman itu tidak dipengaruhi oleh kondisi semasa. Nggak ada hubungan itu ya? Nggak ada. Jadi itu nanti hanya akan mempengaruhi cara atau thariqah kita melakukan dakwah atau tarbiyah. Tetapi peluang yang sesungguhnya adalah pada saat kita mengucapkan kalimat tauhid dan kemudian menyadari bahwa dakwah tarbiyah itu bagian dari kegembiraan yang diberikan Allah bagi siapapun yang kemudian bertauhid itu. Jadi peluang itu langsung terbuka tanpa batas itu ketika kita, makanya kan ada orang yang menganggap bahwa kemenangan Islam itu diukur dari di mana mereka berhasil merebut kekuasaan atau mengambil alih kekuasaan.
Ya. Tidak. Kalau itu yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah SAW, mungkin Rasulullah nggak jadi anak Bani Quraisy. Rasulullah mungkin jadi anaknya Bani Rum. Seperti Musa menjadi anaknya Fir'aun. Iya. Iya kan? Karena mudah saja buat Allah melahirkan Nabi akhir zaman itu seorang dari keturunan Langsung raja dari kerajaan superpower kan? Iya, Persia. Mudah sekali. Tidak. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fatahna laka fathan mubina, kemenangan yang nyata itu tidak dinisbahkan kepada kemenangan militer, tidak dinisbahkan pada kemenangan politik, tetapi dinisbahkan kepada ketaatan utuh dan soliditas para sahabat terhadap perintah Rasulullah SAW yang paling basitoh, ya absat amar, yaitu tahallul. Sudah tahallul, ya kan? Kemudian waktu itu para sahabat yang sedang dalam keadaan geram, kok kita mau berangkat haji nggak jadi, ini dilarang kan? Tapi kemudian istri Rasulullah SAW, ada yang mengatakan itu Aisyah, ada yang mengatakan itu Sofia, mengatakan, ya Rasulullah, kamu tahallul aja, nanti mereka akan ikut. Ketika Rasulullah tahallul, seluruh sahabat yang ikut dalam kloter haji itu semuanya ikut semua, nggak pakai perintah. Maka turunlah kemudian ayat itu. Jadi Fathan Mubina itu perlu kita tanamkan ke generasi baru bahwa at the very first second when you say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kemudian istiqomah dalam ketaatan, itulah Fathan Mubina. Masya Allah. Sudah menang. Berarti sejak al-alaq udah menang ya? Udah menang. Masya Allah. Kalahnya itu kalau nggak istiqomah. Kalau lemas, kalau kehilangan semangat, itu kalah. Wah. Kalau gitu biar nggak lemes. Cepet banget ya. Nasyid lagi dong ya. Nasyid ya. Kalau nasyid yang ini, Ustaz Masgur dan kru di sini hafal. Apa itu? Ini nasyidnya Raihan. Oh. Tentang nabi-nabi, ingat ya? Udah lupa ya. Gimana tuh? Nggak ingat? Yang mana? Yang Adam Idris. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishak Yakub Yusuf Ayyub Syuaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya kayaknya ini ya jadi podcast kita yang spesial ya. Selalu spesial. Selalu spesial. Dari Gunung Tembak selalu spesial. Selalu ditunggu sama Masya Allah. Audiens ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan seperti yang Nabi pesankan bahwa istiqomah menjadi kunci utama ya, setelah keimanan itu dihadirkan kepada kita dan ya, mudah-mudahan apa yang sedikit ini ya bisa menjaga keistiqomahan kita. Amin, ya mengingatkan kita akan tanggung jawab keimanan tersebut. Amin, ya kayaknya cukup ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.